Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, tadi kelasnya sudah disapu? Sudah. Oke, nanti kalau masih ada sampah, nanti disimpan. Terus nanti kalau pada saat istirahat atau pulangan, sampahnya dibuang tempat sampah. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Oke, masuk semua ya. Oke, berarti hari ini masuk semua. Pada masa pandemi seperti ini, walaupun kita belajarnya tidak bisa penuh dalam satu kelas itu masuk semua, kita harus tetap semangat. Selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Ada yang tahu katakan? Saya Pak. Oke, silakan Andrea, bahas apa? Materi sebelumnya adalah letak luas benua. Oke, membahas tentang letak dan luas benua di dunia ya. Ada yang tahu benua yang paling luas benua apa? Asia. Oke. Siapa yang bisa menunjukkan benua Asia di mana letaknya? Saya Pak. Oke, Andrea silakan ditunjukkan. Oke, benua Asia di mana letaknya? Oke, betul. Mana Australia? Oke, yang benua Australia yang warna hijau ini ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dinamika penduduk Asia. KD yang akan kita bahas adalah 3.1. Indikator dalam pelajaran ini adalah yang pertama adalah menganalisis jumlah dan komposisi penduduk Asia. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu jumlah dan komposisi penduduk benua Asia. Tujuannya, tujuannya pembelajaran kali ini nanti kita belajar menggunakan model problem based learning. Oke, sebelum dimulai kita adakan ringkas dahulu mengukur kemampuan awal kalian dahulu. Oke ya, waktunya habis, Bapak kumpulkan. Teknik penilaiannya ada 3, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian kinerja, manfaat dari mempelajari materi tentang dinamika penduduk Asia ini, supaya kita mengetahui karakteristik penduduk masing-masing wilayah. Kita bagi kelompok-kelompoknya sama dengan kelompok di pertemuan berikutnya. Untuk kelompoknya Anum, kelompok 1, kelompoknya Angger, kelompok 2 ya. Ini Bapak bagi LKPD nanti untuk bahan diskusi dengan kelompoknya. Dinamika penduduk Asia. Enjoy! Penduduk senantiasa berubah dari segi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Sudah kita saksikan video tentang dinamika penduduk Asia. Oke, sebelum kita ke kerja kelompok, mungkin ada yang ditanyakan setelah mengamati video ini. Oh ya, Indonesia kan penduduknya banyak, tapi mengapa kalau dibandingkan lebih padat di Singapura ya Pak? oke, ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, karena di Indonesia jumlah penduduknya banyak tapi wilayah masih luas sedangkan Singapura wilayahnya kecil. oke. Jadi untuk kemarin ya di kelas 1 kan kita sudah membahas tentang kalau kepadatan penduduk sama jumlah penduduk itu beda. Kalau jumlah penduduk itu dihitung dari jumlah jiwanya dalam suatu negara itu. Tapi kalau kepadatan itu jumlah penduduknya dalam suatu wilayah itu dibanding atau dibagi dengan luas wilayah. Kalau wilayahnya itu sempit dan penduduknya banyak, itu maka bisa disebut penduduknya itu padat. Pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, Andre? Antartika kan juga masih benua, tapi kok nggak dibahas dalam bab ini? Ya, Antartika kan juga benua. Kenapa nggak dibahas? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Makira? karena suhu di Antartika sangat dingin sehingga tidak ada penduduknya, jadi tidak ada kegiatan seperti di benua lain. Ya, karena Antartika itu kan letaknya dengan
dekat dengan kutub ya. Di sana itu suhunya dingin. Nah, manusia yang tinggal di sana itu pasti susah untuk bertahan. Apalagi di sana kalau tempatnya dingin, datarannya itu tertutup salju, maka tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana, atau tanaman bahan pangan ya tidak bisa tumbuh di sana. Makanya di sana tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Terus selain itu kenapa nggak dibahas? Ya karena tidak ada manusianya, pasti tidak ada aktivitas di bidang ekonomi, sosial, budaya, politiknya pasti tidak ada ya. Silahkan tadi sudah Bapak bagi LKPD atau LKS, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Boleh kan membawa HP, boleh lihat atau searching di internet boleh juga ya, sama dicari di buku paketnya. Oke, jawabnya nanti langsung dijawab ditulis di sininya aja. Mana tadi? Di situ ditulis di bawahnya situ. Oke, boleh sambil cari di internet. Satu sudah? Oke, kelompok 2 sudah juga ya? Oke, kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasi hasil diskusinya. Silakan maju, Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini adalah saya mempresentasikan habis diskusi bersama kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Keuntungan dan kerugian yang dialami oleh penduduk benua Asia akibat dari pertumbuhan penduduk tinggi dengan banyak penduduk usia produktif. Tuangkan hasil rumusan kalian pada tabel berikut. Keuntungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan banyak penduduk usia produktif menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya karena sumber daya manusia yang tersedia melimpah. Terjadi regenerasi pada negara yang bersangkutan, tenaga kerja murah, orang akan lebih kreatif. Kerugian pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan banyak penduduk usia produktif, jumlah pekerja yang banyak jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang bisa menampung seluruh tenaga kerja akan mengakibatkan terjadinya pengangguran, terjadinya kepadatan populasi. Dan terima kasih. Ada yang bisa mau di kelompok 2, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya. Tadi kelompoknya Anung sudah menyebutkan memiliki penduduk yang banyak menjadi salah satu daya tarik investor. Tapi kenapa di Indonesia investornya pada pergi semua? Salah satu contohnya adalah merek Adidas. Bisa dibantu oleh Pak Naila? Jangan terjawab. Tentu saja jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor untuk menarik investor, ada lagi faktor lain seperti keadaan politik, sosial, dan kebudayaan masyarakat setempat. Oke, bisa dibantu oleh Mbak Fira? Selain itu juga pajak yang dipungut pemerintah akan mempengaruhi, dan kalau pajaknya tinggi akan membuat investor pergi. Oke, tadi ya jawabannya sudah jelas, Anaya? Oke, jadi tadi ya, kenapa apa itu? Dengan penduduknya banyak tadi dipresentasikan bisa mendatangkan investor, tapi kenapa di Indonesia investornya malah pergi? Nah, karena investor itu kan supaya dia mau menanamkan modalnya di suatu negara kan yang pertama kondisi politiknya itu harus stabil. Nah, kalau walaupun penduduknya banyak tapi politiknya tidak stabil, maka nanti investor itu akan takut karena mungkin usahanya atau perusahaannya nanti tidak bisa berjalan. Selain itu juga biaya pajak ya, kalau pajaknya di negara itu dipungut mahal, investor pasti akan memilih untuk mencari negara lain. Nah, seperti Adidas kan dulu memang ada di Indonesia, kalau sekarang mereka pindah ke Thailand. Karena di sana apa? Di sana politiknya lebih stabil, terus kemudian upah tenaga kerjanya tidak
terlalu mahal seperti di Indonesia. Terus kemudian di sana untuk pajaknya tidak terlalu mahal seperti yang ada di Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kepada kelompok 1? Sudah jelas kelompok 2? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebab tingkat IPM Indonesia rendah adalah 1. Tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. 2. Tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah. 3. Tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih rendah. 4. Tingkat kedisiplinan masyarakat masih kurang. 5. Kehidupan sosial di Indonesia sangat kompleks. 6. Lapangan pekerjaan masih kurang. 7. Kurangnya daya saing usaha lokal dengan perusahaan asing. Oke. Apakah kelompok 1 ada yang mau bertanya? Saya, Silakan. menurut kelompok Anda, kelompok 2, kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menaikkan tingkat IPM-nya? Mungkin Tiara bisa menjawab. Yang pertama, menstabilkan politik supaya investor tidak takut masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya investor akan membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, memberikan beasiswa kepada pelajar di Indonesia sampai perguruan tinggi. Mungkin karena yang mau menambahkan. Bisa juga dengan membina usaha kecil menengah dan membantu promosikan ke internasional. Bagaimana cara meningkatkan IPM Indonesia ya? Tadi dengan memberikan beasiswa, karena pada dasarnya untuk meningkatkan IPM atau meningkatkan kualitas penduduk Indonesia itu yang pertama adalah di bidang kesehatan ya. Mungkin dengan memberikan jaminan kesehatan yang mencukupi, supaya tadi kan dijelaskan kan di video angka harapan hidupnya tinggi. Kalau orangnya sehat pasti umurnya bisa sampai lama kan? Nah, kemudian memberikan pendidikan yang layak. Nah, kalau pendidikan layak nanti sampai ke perguruan tinggi semua akan mencetak generasi-generasi yang mampu mengembangkan potensi yang ada di Indonesia ya. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini? Dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah, harusnya itu akan menjadi aset atau modal suatu negara untuk mengembangkan ekonominya ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menambah. Oke, mungkin ada masukan untuk pembelajaran berikutnya, apa kira-kira yang harus ditambah supaya pembelajarannya itu kalian lebih aktif. Nah, bagaimana kira-kira? Ada masukan? Saya, Pak, Ya? bisa ditambahkan dengan game? Oke, nanti bisa kita tambahkan dengan game ya. Dan nanti akan kita kasih reward bagi siswa yang paling aktif. Nanti reward-rewardnya bisa dengan tambahan nilai atau reward yang lain ya. Kalau tadi di awal kita sudah mengerjakan. Setelah mempelajari ini, silahkan kalian kerjakan lagi di kertas ini. Bapak kasih waktu. Tadi yang pertama waktunya 3 menit, ini juga 3 menit sama ya. Ya, langsung jawab saja. Oke, waktunya udah habis ya, dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Oke, nah, jawabannya daripada yang pertama tadi sudah lebih bagus. Oke, tadi sudah mengerjakan ini. Oke, anak-anak, untuk materi minggu depan, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang dinamika penduduk Asia, minggu depan kita akan mempelajari dinamika penduduk benua Amerika ya. Jadi nanti di rumah silahkan bukunya dipelajari dahulu ya tentang dinamika penduduk Amerika. Oke, selain itu nanti di buku paketnya nanti di halaman 315 di situ nanti latihan soalnya dikerjakan ya, dikerjakan nanti. Nanti dikumpulkannya kalau pas di pertemuan IPS lagi. Oke, waktunya sudah habis. Pelajaran Bapak akhir sekian. Silahkan. Tadi yang mimpin doa, kemudian untuk yang akhir ini yang mimpin ganti Andre yang mimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
kedua selesai. Oke, terima kasih anak-anak telah semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini dan sudah hadir semua. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.